Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Wars Channel, Makkah adalah kota yang penuh dengan simbol suci bagi umat Islam, mulai dari Ka'bah, pusat sholat umat Islam sedunia, Hajar Aswad yang konon diturunkan dari langit, Hijr Ismail, konon tempat terkabulnya doa, hingga sumur Zam-Zam, sumbernya yang tak pernah habis sejak awal kemunculannya. Mengenai sumur Zam-Zam, mata air ini memiliki sejarah tersendiri sebagai satu-satunya sumber air di Gurun Gersang. Zam-Zam menjadi titik temu beberapa suku untuk menciptakan peradaban yang sejahtera. Selebihnya, Zam-Zam adalah air yang istimewa karena beberapa kelebihannya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Munculnya sumber Zam-Zam. Semua berawal ketika Nabi Ibrahim mendapat amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhi istri tercintanya, Hajar, dan anak yang disayanginya, Ismail. Berbekal tekad yang kuat, mereka bertiga berangkat dari Palestina menuju Ka'bah, melintasi pasir dan terik matahari. Sejak keluar dari Palestina, Ibrahim tidak memberitahu Hajar tujuan perjalanannya, dan Hajar tidak menanyakan apa tujuannya. Suami hanya mengetahui bahwa itu adalah perintah Allah, dan istri hanya memahami bahwa itu adalah perintah suaminya dan harus ditaati tanpa ada kata keberatan. Ketika sampai di Mekkah, tepat di sebelah pohon besar dan di atas titik sumur Zam-Zam sekarang, Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya sendirian. Tidak ada seorang pun di sini, benar-benar sunyi dan tanpa tanda-tanda kehidupan. Ibrahim hanya memberi mereka beberapa buah kurma dan air yang cukup. Mencoba untuk diri menjadi kuat, Ibrahim berlari pulang dan bahkan tidak melihat Hajar. "Hai Ibrahim, mau kemana? Apakah kau akan meninggalkan kami berdua di lembah tak berpenghuni dan sepi ini?" kata Hajar kaget sambil mengejar suaminya. Ibrahim hanya diam dan terus berjalan. Hingga sekian kali Hajar bertanya, namun tak juga ada tanggapan. Lalu ia pun berkata, "Apakah Allah yang memerintahkanmu?" "Betul," jawab Ibrahim singkat. "Baiklah, kalau begitu, Allah tidak akan mungkin membuat kami sengsara," kata Hajar meneguhkan. Hajar pun kembali ke tempatnya semula. Sesampainya di sebuah tikungan, Ibrahim menoleh ke tempat ia meninggalkan istri dan anaknya, dan berdoa agar kedua orang yang ia sayangi itu selalu berada dalam ketakwaan, tetap dijaga oleh Allah, dan diberi kecukupan rizki. Quran Surat Ibrahim. Hajar mulai lapar dan haus, hingga tidak lama kemudian perbekalan yang diberikan Ibrahim habis. Air susunya juga mengering, sehingga Ismail kecil mulai menangis. Dia mulai panik dan mendaki bukit Safa untuk melihat ke bawah ke lembah. Mungkin ada seseorang untuk diminta bantuannya. Tak menemukan siapapun, Hajar pun berlari lagi ke bukit Marwah untuk melihat ke lembahnya, berharap ada yang bisa dimintai bantuan. Namun tetap saja tidak ada seseorang, dan ia melakukan itu sebanyak 7 kali. Kelak, napas tilas Hajar ini menjadi rukun haji yang dinamai Sa'i. Singkatnya, Hajar mendengar suara percikan air. Awalnya ia mengira itu hanya ilusi, hingga ia melihat ke sumber suara tersebut. Ternyata, ada sosok malaikat yang sedang menggaruk sesuatu di samping Ismail hingga keluar air. Hajar pun menghampiri sumber air itu dan mengumpulkannya. Zami, berkumpullah, terikatnya kegirangan. Sejak saat itu, sumber air tersebut dinamakan Zam-Zam. Ibnu Katsir, Qasasul Anbiya. Hilangnya sumur Zam-Zam. Al-Kisah, Mekah didatangi oleh dua suku besar Yaman, suku Jurhum, di bawah pimpinan Muddot bin Amr, dan suku Qatura bin Karkar di bawah pimpinan As-Samaidah bin Hautsar. Segera mereka melihat sekawanan burung di suatu tempat. Biasanya,
Itu pertanda ada sumber air di tengah gurun yang tandus. Diutuslah dua orang untuk memastikan keberadaannya. Setelah mengetahui ada sumber air di sana, mereka pindah ke sana dan meminta izin kepada Siti Hajar untuk tinggal di daerahnya. Hajar dengan senang hati menerimanya. Al-Kisah, Ismail tumbuh dewasa dan menikah dengan seorang wanita dari suku Zulhum. Ismail kemudian menikah untuk kedua kalinya dari suku yang sama setelah berpisah dari istri pertamanya. Dari pernikahan tersebut, ia memiliki 12 orang anak. Setelah Ismail meninggal pada usia 137 tahun, kepemimpinan Zamzam diserahkan kepada Nabit, salah seorang putranya. Usia Nabit tidak terlalu lama, lalu kepemimpinan Zamzam dipegang oleh Qaidar, putra Ismail. Setelah kematian Qaidar, kepemimpinan dipegang oleh Mudad bin Amr, pemimpin Zulhum. Sejak saat itu, Mekah berada di bawah kendali suku Zulhum. Untuk menghindari konflik antar suku, maka wilayah Mekah dibagi menjadi dua. Suku Zulhum mendapat wilayah Qu'ayqian, sedangkan Kautura menjadi wilayah Jiyad. Seiring berjalannya waktu, terjadi kegesekan hingga kedua suku merebut kekuasaan. Perang pun tak terhindarkan. Dalam pertempuran ini, As-Samaidah gugur. Setelah beberapa pertimbangan, mereka memutuskan untuk berdamai. Singkatnya, suku Jurhum yang menguasai Mekah terbukti tidak dapat diandalkan. Mereka banyak melakukan kezoliman di tanah suci, termasuk menjarah kekayaan di dalam Ka'bah. Aturannya adalah jika seseorang berbuat zolim di Mekah, dia akan diusir paksa. Kezoliman Jurhum ini membuat mata air Zamzam berhenti mengalir hingga sumurnya kering. Ibnu Hisham As-Sirah An-Nabawiyah 2009 juz 1 halaman 83-85. Suku-suku lain yang mendengar tindakan penduduk Jurhum tidak ingin Ka'bah dihuni oleh para tiran. Pada akhirnya, Bani Kinanah dan Bani Khuza'ah bersatu untuk mengusir mereka dari tanah suci. Terjadilah pertempuran hebat antara Jurhum dengan sekutu Kinanah dan Khuza'ah. Pertempuran berakhir dengan kekalahan Jurhum. Mereka diusir dari Mekah dan dikirim kembali ke tanah air mereka, Yaman. Sebelum berangkat, mereka mengubur sumur Zamzam. Jurhum tidak ingin keberadaan Zamzam diketahui suku lain setelah mereka pergi. Mengalami fluktuasi waktu dan geografis serta banyak bencana alam, sumur kuno Zamzam sudah tidak ada lagi, rata dengan tanah. Hingga berabad-abad kemudian, sumur itu kembali ditemukan oleh kakek Nabi Muhammad, Abdul Muthalib, dengan sumber yang mengalir seperti awal mula kemunculannya. Ibnu Diyah, Tariqhu Makkah Al-Musiqah wal Masjidil Haram tanpa tahun, juz 1 halaman 62. Demikianlah kisah adanya sumur Zamzam dan hilangnya sumur Zamzam. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran berharga buat kita semua dan ada hikmah yang bisa kita ambil. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.